of Restoration. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Shalom juga yang mengikuti ibadah online yang ada di Makassar atau dimanapun berada. Kita percaya kuasa Allah yang sama dari tempat ini dan di sana juga, kuasa yang tidak terbatas ruang dan waktu. Saya rindu kita di tempat ini sepakat untuk tidak terpengaruh oleh apapun juga. Sekalipun keadaan kita ada di dalam titik terendah dalam hidup kita, tapi Tuhan Allah yang kita sembah, yang memberi iman kepada kita untuk percaya penuh kepadanya. Amin. Amin. Yang sepakat bersama saya katakan haleluya. Mari kita dudukkan kepala. Saat teduh sejenak, Tuhan ini setiap kami datang kepadamu membawa seluruh hidup kami. Beracaralah Tuhan. Tidak mau biasa-biasa saja. Kami mau yang spesial. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Yang telah menjadikan kami menjadi kesukaan. Tidak ada komplain di tempat ini. Tidak ada keras hati di tempat ini. Tapi ada kelemah lembutan yang membawa kami berjumpa dengan Tuhan. Pribadi yang luar biasa, yang sungguh mengasihi kami, yang kasih setianya tidak pernah lepas dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau taat, kami mau tunduk, kami mau menikmati Engkau Raja di atas segala raja. Roh kami berseru, ada kebebasan, kemerdekaan untuk menyembah Engkau di tempat ini. Dan tidak ada intimidasi dari pihak manapun, karena Allah sudah membebaskan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami memulai ibadah ini. Bersama saya katakan, amin. Saya jemput bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Allah kita. Melakukan
percaya sore ini adalah sore yang mengandung janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Ibadah ini worship, mereka worship. Orangnya masih araba, orangnya masih araba, orangnya masih araba. Kami sembah Kau Tuhan di tempat kediaman-Mu, karena anugerah-Mu mempesonaku. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, sebab kami haus dan lapar akan Engkau. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, katakan sama-sama Tuhan. Amin Tuhan, amin. Yuk katakan. Sekali lagi ya. Tuhan, Kau sungguh besar.
sehingga kami boleh beroleh hati yang bijaksana. Kami sanggup membedakan apa kehendak Allah atau tidak. Kami sanggup di dalam proses hidup kami untuk kami menjadi segambar dan serupa dengan Engkau. Kami sanggup mempercayai Engkau kalau Engkau sanggup mencukupkan segala kebutuhan keperluan kami. Apa yang kami takutkan lagi ya Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Kesayangannya Tuhan pelihara.
sulit untuk menikmati hadirat Tuhan pada sore ini. Saya katakan bebaskan roh, bebaskan roh. Karena masih keluar dari zona nyaman. Kalau kau sedang mengalami proses daripada Tuhan, karena Tuhan baik buat kau. Saya tidak pernah meninggalkan engkau, sekali-kali tidak. Kalau janji Tuhan terpending di dalam kehidupanmu, itu karena apa? Cek dirimu. Karena masih Tuhan bawa anak-anakmu untuk mengerti rencanamu di dalam kehidupan mereka. Tuhan beritahu anak-anakmu, kalau setiap kami adalah pilihan, setiap kami adalah pilihan. Rancanganmu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Haleluya. Satu yang ku rindu
beracara bagi setiap kami di tempat ini Bapa. Beracara bagi setiap kami. Karena Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya bagi kami. Roh Kudus bekerjalah. Bakar kami. Bakar kami. Oh Rada Bashe. Rada Bashe. Rada Mo. Rada Baya. Haleluya. Haleluya. Rada Baya. Rada Baya. Kami tidak terburu-buru ya Tuhan. Kami tidak mau terburu-buru. Sampai Engkau nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Kami akan terus berseru dan menyembah Engkau. Rarabaya, 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 rarabaya. Rarabaya, 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 rarabaya. Rarabaya, rarabaya, rarabaya. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Rarabaya, rarabaya. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down.
Kami berterima kasih buat hadirat-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada sore malam hari ini. Walaupun sekalipun mungkin kami tidak merasakan secara perasaan maupun fisik kami, tapi kami meyakini, kami beriman bahwa Immanuel, Tuhan beserta. Walaupun mata kami tidak melihat, telinga kami tidak mendengar, tangan kami tidak merasakan, tapi kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan tinggal di dalam kami. Ampuni kami yang seringkali kami yang mengecewakan Tuhan. Kami yang berperilaku, berbuat, berkata, bertingkah yang melukai hati, yang mengecewakan Engkau. Tapi kami yakin Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Karena Engkau berjanji bahwa sekali-kali pun Engkau tidak akan meninggalkan dan mengecewakan kami. Terima kasih buat janji. Terima kasih buat jaminan yang Kau berikan buat kami, anak-anak-Mu Tuhan. Sebelum kami dengar firman, Roh-Mu yang kudus jamah telinga kami, pikiran kami, mata kami dan hati kami. Supaya apa yang akan kami dengar, kami paham, kami mengerti. Dan izinkan mata kami terbuka, bisa melihat kebenaran Tuhan. Dan hati kami bisa menerima dan meresponinya dengan baik dan benar. Karena hanya tanah hati yang baik menghasilkan pohon yang baik. Dan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Berdoa dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya dan setuju sama-sama berkata, Amin. Sebelum duduk apa itu? High five, toast buat orang yang di belakang, samping, kiri, kanan. Ya. Dan kalau masih ada yang takut pakai tangan, pakai kaki boleh. Silakan. Kita berikan tepuk tangan buat tim Present Worship yang sudah melayani kita. Terima kasih teman-teman semua. Shalom. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat Bu Mary dan semua pengurus House of Restoration yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan bagi saya sore malam hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan buat Bapak Ibu semua. Dan apakah saudara siap menerima firman Tuhan? Are you ready? Oke. Judul daripada firman Tuhan sore hari ini, temanya adalah tetap kerjakan keselamatanmu. Bisa. Nah ini, ya saya sengaja pakai gambar ini, ya, karena di dalam bahasa Inggris. Oh, saya mesti nyapa teman-teman House of Restoration yang sedang online. Dari negara mana aja? Ya, bagi teman-teman yang online, ya shalom. Dan di dalam bahasa Inggris kata kerjakan keselamatan itu adalah work out your salvation. Dan kata work out itu yang suka nge-gym, suka olahraga itu pasti nggak asing. Workout itu berlatih, ya, exercise, ya. Jadi kalau Anda ketemu orang bule dan Anda bilang workout, dia nggak ngerti, itu nge-gym. Tetapi yang ada di dalam, nanti kita baca dalam kitab Filipi pasal 2 itu, kata workout di sana bukan nge-gym, ya, bukan exercise yang seperti seperti kita pikir olahraga seperti demikian, bukan. Dan bahasa Indonesianya adalah kerjakan keselamatan. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 12. Ya, saya ambil dulu pertama dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kita punya di HP kita masing-masing, ya. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Saya bacakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Aku di sini siapa? Salah. Aku di sini siapa? Rasul Paulus yang menuliskan buat jemaat di Filipi.
Ya, dia berkata buat jemaat di Filipi bahwa jemaat ini harus tetap mengerjakan keselamatan mereka walaupun Bapak Gembala tidak ada di tempat. Setuju? Walaupun Rasul Paulus tidak hadir secara fisik memantau mereka. Nah, zaman dulu kan belum ada CCTV. Kalau zaman sekarang Bapak Gembala tidak ada tapi CCTV jalan semua di semua gedung, semua ruangan kan. Jadi kalau dia melanggar, dia berperilaku yang tidak baik, langsung tinggal dia pencet tombol. Si A, tolong melanggar, tidak mengerjakan keselamatan. Zaman dulu nggak ada. Sehingga Rasul Paulus berkata di sini bahwa mereka harus tetap mengerjakan keselamatan mereka walaupun dia tidak hadir. Nah, kita seringkali hanya mengerjakan keselamatan kita kalau ada yang lihat. Setuju nggak? Kalau nggak ada yang lihat, ya tahu sama tahu lah. Betul. Makanya di gereja seringkali orang itu datang langsung berubah perilakunya. Bener gak? Yang kurang ajar jadi sopan. Senggol dulu yang sebelahnya. Saya kenal satu orang seperti itu. Betul? Betul? Begitu datang di persekutuan doa House of Restoration, ya, di parkiran lagi berantem. Tapi begitu masuk naik tangga-tangganya seperti hadirat Allah itu langsung mengubah dia. Langsung mulutnya penuh dengan shalom, puji Tuhan. Padahal Senin sampai Sabtu isinya apa? Kebun binatang dan kebun bunga. Wah, kata-katanya berbeda 180 derajat seperti di dalam ruangan ini. Begitu pula dengan hari Minggu. Perilaku semua orang akan berubah kalau lagi kebaktian. Kenapa? Lagi dipantau bos. Setuju? Tuhan lihat bukan saat saudara ada di dalam sebuah ibadah, tapi dia memantau kita di luar ibadah. Amin. Dia pantau saudara dari Senin sampai Sabtu. Ngapain lu? Nah, saya bacakan sekarang ya dari terjemahan sederhana Indonesia. Nah, kata kerjakan di sana dalam bahasa Inggrisnya work out. Apa itu work out? Terjemahan Indonesianya adalah mengembangkan, melanjutkan hingga komplit. Ya, jadi kata kerjakan di sini atau work out itu dalam bahasa Inggris adalah mengerjakan atau mengembangkan hingga sempurna, hingga komplit. Berarti sudah ada, tinggal dilanjutkan sampai komplit, sampai sempurna. Ya, saya punya maksud, saya ulangi kalimat tadi. Nah, sekarang kita lihat dalam terjemahan sederhana Indonesia. Boleh slide berikutnya. Di sini penjelasannya lebih akurat. Slide berikutnya, silakan. Next. Bisa? Yes. Mari kita arahkan tangan ke belakang. Ada sedikit gangguan di puterin. Bisa? Next. Nggak mau. Kita doakan tambah kencang lagi. Saya bacakan ya dari terjemahan sederhana Indonesia. Karena itu saudara-saudari yang saya kasihi, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya, sekarang saya ini adalah Rasul Paulus, mendorong kalian di sini siapa? Jemaat di Filipi. Mendorong kalian untuk berusaha, ya, untuk berusaha hidup dengan cara yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Ya, mundur lagi, udah kelebihan slide-nya. Mundur ke belakang. Back. Ya, untuk berusaha hidup dengan cara yang pantas bagi orang yang sudah apa? Diselamatkan oleh Allah. Dengan takut dan hormat kepadanya. Jangan lakukan itu hanya ketika saya ada bersama kalian, tetapi lebih baik lagi kalau kalian melakukannya pada waktu saya tidak ada. Yang tadi saya sudah jelaskan sedikit. Karena Allah lah yang memberikan kepadamu keinginan, pertama keinginan, bahkan kemampuan. Jadi Tuhan berikan keinginan atau kemauan dan kemampuan. Ada kemauan dan kemampuan.
kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Berarti Allah memberikan kemauan dan kemampuan untuk apa? Untuk berusaha hidup dengan cara yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan. Nah, perhatikan baik Bapak Ibu. Kata mengerjakan keselamatan bukan artinya saudara kerjakan keselamatan baru selamat. Karena dalam terjemahan Sederhana Indonesia bilang, hidup dengan cara yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan. Amin. Berarti karena saudara dan saya sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan, sudah jadi orang Kristen. Nah, kita harus mengerjakan keselamatan dari status itu. Jadi bukan mengerjakan keselamatan supaya dapat status, tapi dari status kita mengerjakan keselamatan. Saya ulangi, bukan mengerjakan keselamatan supaya dapat status, tapi dari status mengerjakan keselamatan. Jadi ayat ini, ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan, biar dia bisa kena. Ya. Nah, stop. Don't touch. Ya. Nah, untuk berusaha hidup apa? Dengan cara yang pantas bagi apa? Sudah, katakan sudah. Bapak Ibu sudah diselamatkan? Sudah. Ayat ini berlaku. Kita harus, jadi ada kata harus dan sudah. Karena sudah, makanya harus. Bukan harus supaya dapat sudah, enggak. Karena sudah supaya harus. Karena kita sudah diselamatkan, kita harus hidup cara yang pantas, keluar dari status yang kita sudah miliki, yaitu apa? Orang yang sudah diselamatkan. Oke. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat slide berikutnya, bahwa mengerjakan keselamatan dari status kita sudah diselamatkan, itu artinya saudara melakukan kehendak, melakukan perintah Allah di dalam hidupmu supaya saudara menyenangkan hatinya. Ada amin? Ya, saya sudah diselamatkan, status saya adalah orang sudah diselamatkan. Perintahnya adalah harus berusaha hidup dengan status tersebut. Betul? Supaya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Dalam ruangan ini mau menyenangkan hati Tuhan? Nah, mari kita lihat ayat berikutnya. Salah satu perintah Tuhan kan ada banyak. Saya kasih salah satu perintah Tuhan yang kalau saudara lakukan, keluar dari status saudara sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka itu menyukakan dan menyenangkan hati. Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kita baca sama-sama Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. 1 2 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Oke, ulang dikit. Filipi 2 tadi bilang apa? Kita harus mengerjakan keselamatan dari status kita orang yang sudah diselamatkan. Setuju? Nah, untuk melakukan keselamatan kita atau mengerjakan keselamatan kita yang menyenangkan hati Tuhan, itu adalah lewat cara melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Setuju ya? Ini salah satu perintah Tuhan. Apa isi perintahnya? Supaya kamu saling mengasihi. Dan dikatakan di sini Yesus memberikan perintah yang baru. Betul nggak? Aku memberikan apa? Perintah yang baru. Kalau dia katakan di sana perintah baru, berarti ada perintah lama. Benar gak sih? Betul? Sepatu baru berarti ada sepatu lama. Pacar baru berarti ada pacar. Istri baru berarti ada istri. Nah, nggak berani jawab. Kan? Saya tahu Pak, itu jebakan. Kalau dia bilang perintah baru berarti ada perintah lama.
Nah pertanyaan, perintah lamanya apa? Baru kita bisa ngobrolin tentang perintah baru. Perintah lama apa? Dalam Injil Matius 23 bilang, ada 2 hukum. Betul? Yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Dan perintah yang kedua yang sama seperti itu, tidak lebih tidak kurang, kasihilah sesamamu manusia. Lanjutkan, seperti dirimu sendiri. Orang Kristen mesti tahu tuh hukum itu. Kalau belum tahu hukum itu, diragukan kekristenannya. Ya, itu hukum yang terutama dan paling utama. Nah, saudara perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, perintah lama bilang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Perintah baru beda nggak? Beda nggak? Kamu saling mengasihi seperti aku di sini siapa? Yesus mengasihi kita. Oke. Kita simpan itu dulu di dalam laci. Sekarang kita buka laci yang lain. Perintah ini dikhususkan bagi orang yang sudah diselamatkan, atau dengan kata lain murid. Oke, saya ulangi ya. Perintah ini dikhususkan, ditujukan, diperuntukkan bagi orang yang sudah diselamatkan, yang disebutkan sebagai murid. Karena Bapak Ibu kalau baca, jelas sekali di situ dikatakan bahwa kalau kita lakukan perintah ini, kita dikenal sebagai murid. Setuju? Berarti perintah ini khusus untuk murid. Tahukah Bapak Ibu ada perbedaan besar antara murid dan orang Kristen? Kalau kita pikir sama, enggak sama. Tuhan cari murid, Tuhan nggak cari orang Kristen ya. Perbedaannya di mana? Orang Kristen dikenal, orang Kristen diidentifikasi, orang Kristen diketahui dari atribut. Katakan atribut. Apa itu atribut? Kalung salib, betul? Bawa Alkitab, betul? Nyanyi lagu rohani, betul? Pergi ke gereja, itu atribut semua. Ketemu di mall atau ketemu di jalan, shalom, atribut. Betul ya? Kalau Bapak Ibu lagi jalan di mall, terus ada tante yang teriak shalom, langsung tahu Kristen. Betul? Nggak mungkin bilang Buddha, nggak mungkin. Langsung Kristen. Bahkan dari kata shalomnya, panjang pendek shalomnya kita bisa tahu GBI atau bukan. Iya kan? Kalau shalom panjang, itu GBI, itu GBI. Kita bisa tahu itu orang Kristen. Dari mana? Atribut orang Kristen. Tato, gambarnya Yesus lagi berdoa di Getsemani, Kristen. Ya kan? Antingnya salib, Kristen. Ya. Itu atribut orang Kristen, dikenal dari itu. Murid nggak dikenal dari itu. Murid tidak diidentifikasi dari atribut. Karena Tuhan kasih cara mengidentifikasi murid, yaitu cuma satu, saling mengasihi. Karena semua yang pakai atribut yang tadi saya sebutkan, belum tentu saling mengasihi. Halo? Betul? Alkitabnya banyak, nyanyinya, lagunya rame. Setuju? Ke gerejanya rajin, kalau bisa tidur di gerejanya sekalian. Belum tentu dia murid dan melakukan yang disebut dengan saling mengasihi. Saya ulang lagi. Aku kenal seseorang seperti itu. Oke? Nah, jadi perintah ini pertama ditujukan untuk murid. Yang kedua, maksud dari perintah ini yang kedua adalah jika kita melakukan perintah ini atau barang siapa melakukan perintah ini, maka dia akan dikenal sebagai murid. Itu sudah pasti, otomatis. Oke, bukan dari atribut-atribut yang tadi pakai kalung salib, tato, nyanyi lagu-lagu rohani, ya, rajin pergi gereja, bukan dari itu. Tapi untuk dikenal dari murid, kita melakukan hal tersebut, maka kita diidentifikasi sebagai murid dari perbuatannya, yaitu saling
mengasihi. Saya kasih contoh, ada satu contoh misalnya, ada satu kelompok orang yang mereka ini menamakan diri mereka itu adalah vegetarian. Bapak Ibu tahu vegetarian? Vegetarian itu orang yang tidak makan atau mengkonsumsi semua yang dari hewani. Betul? Susu, telur itu enggak makan, enggak dikonsumsi. Apalagi sate, steak, ya, rica-rica, gulai, ya, apa itu toreh, ya itu sudah itu mereka nggak sentuh, ya. Mereka hanya nabati. Nah, kelompok ini menamakan diri vegetarian. Tapi anehnya, setiap weekend hari Sabtu mereka makan steak, makan rica-rica, makan sate. Tapi nanti hari besoknya mereka mengklaim diri mereka, kami vegetarian. Maka marahlah kelompok vegetarian yang asli, yang murni. Gimana bisa kalian bilang kalian punya diri vegetarian? Hari Sabtu makan babi tori. Nggak bisa. Tapi mereka pakai kaos tulisnya vegetarian, pakai topi tulis vegetarian, ya, pakai jaket vegetarian. Tapi hari Sabtu makan daging. Akhirnya kelompok vegetarian yang murni memberikan istilah nama baru buat kelompok ini. Namanya flexitarian. Flexitarian artinya lu suka-suka deh, lu mau makan daging-daging, lu mau makan sayur-sayur. Fleksibel. Dari mana mereka diidentifikasi? Bukan dari kaosnya, bukan dari topi yang tulisan vegetarian. Mereka dikenal, diidentifikasi dari apa yang mereka makan, apa yang mereka perbuat, sama seperti Brenda. Dari mana para murid diidentifikasi? Bukan dari atribut, dari kaos Jesus, bukan. Tapi dari perbuatan saling mengasihi. Oke, slide berikutnya saya akan menunjukkan satu jemaat yang mereka melakukan begitu banyak hal baik, ya, prestasi pelayanan yang luar biasa. Bahkan kalau saya jadi gembala jemaat ini, ya, saya akan bangga dengan jemaat ini, jemaat di Efesus. Oke, saya bacakan Wahyu 2 ayat 2 sampai 4. Aku tahu cara hidup kalian. Kalian ini adalah jemaat Efesus. Kalian masing-masing. Aku juga memperhatikan bahwa kalian tetap berjuang demi aku dan bertahan dengan sabar. Jemaatnya oke gak nih? Oke, berjuang dan apa? Bertahan dengan sabar. Ini jemaat militan. Oke? Aku senang bahwa kalian mengusir orang-orang yang terlibat ajaran sesat dari jemaat. Dan sewaktu ada guru-guru palsu yang mengaku sebagai utusan Tuhan, kalian menguji mereka dan mendapati bahwa mereka pembohong. Aku tahu kalian tetap berdiri teguh sebagai pengikutku. Jadi jemaat ini, mereka bukan hanya berjuang dan bertahan sabar militan, tapi mereka juga sangat peka sekali dengan pengkhotbah yang palsu. Dengan pengajar-pengajar, guru-guru palsu yang mengajarkan, perhatikan baik, guru-guru palsu bukan mengajarkan dari luar Alkitab. Guru-guru palsu mengajarkan dari Alkitab, tapi dengan tafsiran atau makna yang salah. Setuju? Karena kalau mereka hadir bawa kitab yang bukan Alkitab, kitab apa gitulah, Black Magic misalnya, dia buka, mari kita baca Black Magic pasal 3. Saudara keluar gak langsung? Keluar. Tapi ini mereka bawa kitab yang sama seperti yang kita pegang, tetapi mereka mengajarkan dengan makna interpretasi yang salah. Dan jemaat Efesus ini bisa tahu, salah, itu guru palsu, bukan begitu maksudnya. Nah, perhatikan baik. Kenapa saya cerita tentang jemaat ini? Artinya jemaat ini mereka juga paham kitab suci. Setuju? Lihat ya. Saudara tidak mungkin tahu sesuatu yang palsu kalau saudara belum pernah tahu yang aslinya bagaimana. Setuju? Kalau saya kasih sebuah jam tangan Rolex yang harganya mahal itu kepada saudara, dan saya bilang ini Rolex asli, ya,
kamu tebus 200.000 aja sudah. Kalau saudara belum pernah pegang Rolex yang asli, belum pernah tahu Rolex yang asli yang mana, cenderung saudara akan beli dan tertipu. Setuju? Jadi kita nggak akan tahu mana yang palsu kalau belum pernah pegang yang asli. Jadi jemaat ini tahu firman Tuhan yang asli, yang benar itu seperti apa. Sehingga mereka bisa tahu ini guru-guru palsu. Ini luar biasa jemaat ini. Dan ketika kalian dianiaya saudara, karena keyakinanmu kepadaku, karena iman mereka kepada Tuhan, kalian terus bertahan dan tidak putus asa. Luar biasa dah. Dianiaya tetap percaya Yesus. Luar biasa. Aniaya ya. Saudara tahu aniaya? Aniaya itu bukan dikitik-kitik sampai mati. Aniaya itu dipenggal, dibunuh. Seperti para rasul digoreng dengan minyak panas, kayak udang gitu kan. Ditarik dengan kuda sampai badannya sobek. Kaki ke utara, kaki sebelah ke selatan. Itu aniaya saudara. Kita belum. Betul? Kita kan baru hujan panas dikit sudah gak mau ke gereja. Betul ya? Ya, bajunya kotor gak mau ke gereja. Sepeda motor bannya pecah nggak mau ke gereja. Kita baru aniaya seperti itu. Tapi kalau mereka sudah dibunuh, dikejar-kejar, ya, dibuang ke kandang singa seperti itu. Tapi mereka tetap bertahan. Jemaat militer nggak? Oke, ya. Tapi baca ayat terakhir. Tetapi satu hal yang membuat aku kecewa terhadap kalian. Hah? Udah bertahan dengan sabar, militan, ya ngerti kitab suci sampai bisa tahu guru palsu yang mana. Tuhan kecewa. Apa yang dikecewakan? Kalian tidak lagi mengasihi aku dan saudara-saudari seimanmu seperti pada waktu kalian baru percaya ke. Loh kok bisa Pak? Terus mereka melakukan semua pelayanan itu berdasarkan apa? Berdasarkan tugas, berdasarkan tanggung jawab, berdasarkan jadwal. Tapi mereka bukan melakukannya karena mengasihi Tuhan dan para murid yang lain atau sesama orang percaya yang lain. Apakah itu bisa mungkin? Mungkin. Jemaat Efesus adalah contoh yang konkret buat kita semua. Kita bisa sukses di dalam pelayanan, tapi kita bisa gagal total di dalam mengasihi Tuhan dan sesama saudara seiman. Amin. Saudara bisa sukses dalam pelayanan, jadi worship leader, jadi singer, jadi pemain musik, bahkan jadi pengkhotbah sekalipun. Sukses. Wah, kalau khotbah orang semuanya amin. Orang tepuk tangan. Ya, orang maju semua minta foto. Tapi ada kemungkinan bisa gagal total di dalam hal apa? Mengasihi Tuhan dan sesama orang percaya. Mari kita balik lagi ke ayat yang tadi, Yohanes 13 ayat 34. Saya mau penekanannya di sini. Dia berikan perintah baru kepada kita untuk saling mengasihi. Patokannya, dasarnya, ukurannya sama seperti siapa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Amin. Amin. Kalau perintah lama bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan bilang gak bisa. Aku revisi. Aku naikin levelnya, saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Bukan sama seperti bagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi ayat ini, kalimat ini mengatakan yang pertama, artinya yang mendorong saya untuk mengasihi saudara yang lain bukan berdasarkan apa yang orang lain perbuat kepada saya. Juga bukan berdasarkan apa yang saya perbuat buat diri saya sendiri, tapi berdasarkan apa yang Yesus telah perbuat kepada saya.
Yang pertama udah pasti nggak bisa. Apa yang orang lain perbuat kepada saya, nggak bisa. Kenapa kamu tiap hari kirim ayat-ayat buat Oma itu? Iyalah, soalnya Oma itu tiap hari Sabtu kirim saya rawon. Makanya saya tiap hari kirim dia ayat, doa-doa, renungan. Karena omanya kirim saya rawon. Jadi doa ditukar rawon, ayat ditukar rawon. Kenapa kamu paling baik sama bapak itu? Oh iyalah, soalnya bapak itu waktu genteng saya bocor dia kirim genteng, dia kirim atap. Makanya saya sering besuk dia, doain dia. Itu mengasihi karena apa yang orang lain perbuat. Yang kedua, juga tidak bisa berdasarkan apa yang kita perbuat untuk diri sendiri. Setuju gak? Saudara kalau mengasihi orang lain berdasarkan bagaimana kita mengasihi diri sendiri, maka kebanyakan gagal. Betul? Karena saya tahu persis. Setiap orang pada awal bulan, tanggal muda, itu paling mampu mengasihi orang lain. Betul gak? Kalau awal bulan, ya, tanggal muda, semua orang kasihi kau dengan kasih Tuhan, betul? Tanggal muda, awal bulan, betul? Begitu mulai tanggal 15, tanggal 20, tanggal 25, tanggal tua, masih sama lagunya? Enggak. Kenapa? Pak, tagihan bertubi-tubi Pak, pinjol hajar Pak, sampai nggak bisa bangun Pak. Setuju? Rekening udah 0 Pak, minus malah Pak. Ini kalau saya masukin saldo langsung minus karena bayar pay letter Pak. Kita nggak bisa mengasihi orang lain berdasarkan bagaimana kita mengasihi diri sendiri. Karena kenapa? Kita cenderung mengasihi orang lain dengan berpatokan perasaan. Mood. Betul? Kalau moodnya lagi bagus, semua orang saudara seiman. Setuju? Tapi kalau moodnya lagi jelek, semua orang musuh. Ya, Tuhan kirim ke neraka semua. Makanya Yesus ubah perintahnya, bukan berdasarkan apa yang orang lain berbuat, bukan berdasarkan apa yang saya perbuat buat diri sendiri, tapi berdasarkan apa yang Yesus perbuat kepada saya. Next slide. Mari kita lihat bahwa untuk mengalami atau kita bisa melakukan perintah yang baru ini, mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita, maka kita tidak akan terlepas dari ayat ini. Artinya, saudara dan saya nggak bisa mengasihi orang lain atau sesama saudara seiman yang lain seperti Yesus mengasihi saudara, tanpa terlebih dahulu saudara mengalami, betul? Mengalami kasih Tuhan di dalam hidup saudara. Benar nggak sih? Kalau saudara belum pernah mengalami kasih Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan susah untuk mengasihi orang sama seperti Yesus mengasihi kita. Karena kita harus mengalami terlebih dahulu kasih Tuhan. Nah, ayat 1 Yohanes 4 ayat 8 ini bilang begini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak apa? Mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dia bukannya dengan kalimat ini. Barang siapa tidak mengasihi. Pertanyaannya, adakah orang di dalam dunia ini yang tidak mengasihi? Ada, tapi mungkin sedikit sekali. Semua orang bisa mengasihi, betul nggak? Betul ya? Kalau nggak, ngapain saudara berkeluarga? Kan saudara mengasihi istrimu, suamimu, orang tuamu, anak-anakmu, mengasihi. Tapi ayat ini saudara baca baik-baik. Bukan dikata mengasihinya, tapi dikata mengenal. Artinya begini, kalau saudara nggak kenal Allah baik, saudara tidak bisa mengasihi dengan baik. Setuju? Jadi yang menjadi patokannya adalah mengenalnya, bukan mengasihi. Kata mengenal di sini bukan tahu. Oh iya saya tahu, karena saudara panggil aja Gojek ya, apa orang-orang di pinggir jalan. Kamu kan tahu Tuhan nggak? Mereka semua pasti bilang kenal Tuhan atau tahu Tuhan. Betul? Tadi pertanyaannya, apakah mereka tahu benar-benar mengalami Tuhan? Belum tentu. Itu
Apakah mereka sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu dalam buat mereka, mengampuni mereka, menebus mereka? Belum tentu. Sehingga ayat ini berkata bahwa kita tidak bisa mengasihi sebelum saudara benar-benar mengalami kasih Tuhan dalam hidup saudara. Dan itu bukan sekedar kasih Tuhan dalam bentuk berkat jasmani, kasih Tuhan dalam menyembuhkan sakit saudara, kasih Tuhan dalam bayar semua hutang-hutang saudara, atau kasih jodoh dan lain-lain. Bukan. Kasih Tuhan yang paling besar, Yohanes 3 ayat 16. Dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita tidak dibinasakan, tapi diselamatkan. Nah, kalau saudara dan saya tidak mengalami itu, ayat ini bilang kita tidak bisa mengasihi. Silakan ayat yang berikutnya lagi. Ada hubungannya. Mengasihi dengan kasih yang seperti apa? Ya, next. Bisa? Gak bisa lagi. Wah. 1 Korintus 13 ayat 8. Ya. 1 Korintus bukan. Ya, udah Pak. 1 Korintus 13 ayat 8. Kita baca sama-sama 1 2 3. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dibilang kasih tidak berkesudahan. Ini ayat paling sering kalau acara Valentine dipakai. Kasih tidak berkesudahan. Siapa yang setuju kasih tidak berkesudahan? Nggak ada loh. Ampun. Kenapa kasih tidak berkesudahan? Kenapa kasih tidak berkesudahan? Kenapa nubuat berakhir, bahasa roh bisa berhenti, pengetahuan satu waktu lenyap? Tapi kenapa kasih tidak berkesudahan? Tidak berhenti, tidak lenyap, tidak berakhir. Kenapa? Yes, ibu dapat 1 piring udang goreng malam hari ini. Karena kasih adalah Allah, Allah adalah kasih. Allah bukan nubuat, Allah bukan bahasa roh, Allah bukan pengetahuan. Tetapi tadi 1 Yohanes bilang Allah adalah kasih. Karena kasih adalah Allah, Allah adalah kasih. Allah itu kekal sehingga kasih pun kekal. Kasih tidak berkesudahan. Karena kasih itu adalah Allah. Kasih bukan sesuatu, kasih adalah pribadi, yaitu Allah itu sendiri. Sehingga kalau kita balik lagi di perintah yang tadi bahwa hendaklah kamu saling mengasihi, maka akan mustahil, tidak mungkin kalau saudara belum mengalami pribadi yang namanya kasih itu. Setuju? Karena kasih bukan sesuatu, kasih bukan perasaan, kasih adalah pribadi. Allah adalah kasih. Sehingga karena kasih itu adalah pribadi, saudara harus mengalami, bukan dihafal, bukan dibaca, bukan dinyanyikan, tapi dialami karena dia adalah pribadi. Ada amin orang Kristen? Oke, saya ada sebuah video yang nanti kita tonton bersama-sama, bahwa karena Allah adalah kasih dan kasih itu tidak berkesudahan karena Allah adalah kekal, sehingga Allah tidak sabar. Kalau belum disuruh dia lebih cepat dia. Sehingga Allah tidak mungkin berhenti mengasihi kita. Amin. Kedua, Allah tidak mungkin tidak mengasihi. Setuju? Allah tidak pernah gagal mengasihi. Setuju? Dan yang terakhir, kasih Allah buat kita konstan, stabil, tetap. Karena kenapa? Allah adalah kasih. Dia tidak mungkin bisa tambah banyak, dan dia juga tidak bisa berkurang karena perbuatan jahat kita. Jadi jangan saudara pernah berpikir bahwa berdoa lebih lama buat Tuhan tambah sayang. Engkau sedang menghina Allah adalah kasih. Karena kalau dia adalah kasih, nggak bisa disogok, nggak bisa dimanipulasi.
Saya puasa lebih lama supaya Tuhan tambah sayang. Dari mana ayatnya? Ayatnya nggak ada. Ayatnya cuma bilang Allah adalah kasih. Dia nggak tambah sayang saudara karena perbuatan baik saudara. Dan dia juga tidak berkurang sayangnya kepada saudara karena perbuatan jahat saudara. Karena dia adalah kasih. Kasih Allah bukan seperti harga saham di Bursa Efek Jakarta. Yang hari Senin naik, Selasa anjlok. Setuju? Sangat berbahaya sekali kalau saudara dan saya punya Allah yang seperti itu. Yang kasihnya naik turun seperti harga saham. Saya nggak mau sembah Allah seperti itu. Saya akan aman kalau saya punya Allah yang kasihnya konstan, tetap, stabil. Kenapa? Karena dengan kasih yang konstan, tetap, dan stabil itu yang memampukan saya untuk bisa mengasihi Allah. Ada amin? Dia bukan kasih yang seperti orang tua kita punya. Kalau butuh sesuatu, baru kita melakukan sesuatu. Saudara pernah begitu? Mau minta uang jajan dari orang tua, saudara udah tahu kan? Cara minta uang dari orang tua waktu masih kecil? Jangan minta kalau dia lagi baru pulang kantor. Pasti nggak dapat. Dia lagi capek, lagi mumet. Jangan minta. Tunggu dia habis makan malam, selesai. Saudara datang, saudara pijat-pijat sedikit, ya kan? Saudara kasih itu apa? Pijakan-pijakan maut itu, pijakan-pijakan maut. Baru saudara bisikan maut di telinganya. Pak, minta 1 juta. Biasanya dapat. Setuju? Yang perempuan sama juga. Minta uang dari mama, jangan minta kalau dia lagi nggak mood, lagi marah-marah, jangan. Masuk ke dapur, dia lagi sibuk masak, nah bantu. Saudara bantu dia, saya kerjain. Nanti begitu dia kalau sudah mulai senyum, nah saatnya tiba. Setuju? Minta 500.000, biasanya dapat. Tuhan bukan seperti itu. Dia tidak bisa dimanipulasi seperti manusia memanipulasi manusia yang lain. Kalau saudara berpikir seperti itu, baca kembali, baca ulang Alkitab saudara. Karena Allah tidak bisa seperti manusia, mudah dimanipulasi, mudah ditipu, mudah direkayasa, mudah dielus-elus dan dirayu-rayu terus dia lepas berkat. Dia sudah kasih berkat buat saudara karena dia adalah kasih. Konstan, tetap, dan stabil. Makanya Ratapan bilang, setiap pagi dia datang dengan kasih yang baru. Tidak peduli kau baca Alkitab atau tidak, dia datang dengan kasih yang baru. Terhamin orang Kristen? Nah, kita nonton video ini, maka kita akan mengerti Allah adalah kasih. Silakan. Lagi. Satu kali lagi. Lihat ya. Anak kecil ini kayaknya gembalanya. Gembala dari domba tersebut. Kira-kira 50 meter ke depan, dombanya masuk di parit yang sama. Selokan yang sama. Betul nggak? Ya? Siapa yang bilang dombanya lucu? Lucu nggak dombanya? Lucu. Ini pas tadi saya dengar saudara ketawa. Lucu ya? Diangkat terus lari 50 meter, plung, masuk di parit yang sama. Lucu. Kalau misalnya video ini saya teruskan sampai durasi 30 menit ke depan, oke? Dengan apa? Dia tarik keluar 50 meter kemudian masuk lagi. Tarik keluar, jadi kita cuma tonton dia tarik keluar masuk lagi, tarik keluar masuk lagi, tarik keluar masuk lagi. Saya mau tanya Bapak Ibu, masih lucu nggak dombanya? Serius? Masih lucu nggak? Masih cute nggak? Masih imut-imut nggak? Masih unyu-unyu nggak? Enggak. Setuju? Kalau 30 menit kita cuma nonton dia tarik keluar masuk lagi, tarik keluar masuk lagi dombanya di parit yang sama, di selokan yang sama. Kira-kira saudara mau kasih istilah apa buat domba itu? Hah? Apa kubur langsung?
Oh, yang terakhir begitu masuk jangan ditolong Bu ya. Langsung ambil tanah, tutup aja. Apalagi kira-kira saudara mau kasih istilah buat domba yang seperti ini? Ngeselin. Masih sopan kata-katanya. Bodoh. Apalagi? Hah? Pakai bahasa daerah masing-masing aja itu. Lebih dapat. Ya? Kalau saya tolong. Ini domba tolol banget. Setuju? Mungkin pakai otak. Betul? Punya otak enggak? Masuk keluar lagi. Masuk lagi di lubang yang sama, di parit yang sama, di selokan yang sama. Domba ini adalah gambaran kita semua. Nah, kita berkata kita adalah domba. Setelah menonton video klip ini, jangan terlalu bangga kalau disebut sebagai domba. Tolong. Karena kenapa? Karena setiap hari, saudara sadar atau tidak sadar, saudara selalu jatuh masuk di lubang yang sama. Masuk di kesombongan yang sama, masuk di keserakahan yang sama, masuk di dendam yang sama, masuk di murka amarah yang sama, betul? Masuk di mata keranjang yang sama, masuk di hawa nafsu yang sama, masuk di perzinahan yang sama, masuk di perbuatan yang jahat yang sama, pembohong yang salah, gosip yang sama, berulang-ulang setiap hari. Halo, orang Kristen, betul kan? Masuk di kemunafikan yang sama. 50 meter, masuk lagi. Baru keluar, 50 meter, masuk lagi. Sampai mungkin gembalanya waktu angkat dia bisikin di telinga dombanya. Stop, udah gak lucu. Betul? Udah gak lucu. Stop it. Udah tidak lucu lagi. Dan kita adalah domba. Saya mau tanya, apakah Tuhan tetap angkat? Kasihnya tidak berkesudahan. Dia adalah kasih. Dia angkat mungkin sudah di pengulangan yang 300 kali. Dia mungkin sudah bisikin di telinga kita, stop, udah gak lucu. Tapi dia angkat. Dia setia, dia angkat. Dengan seperti inilah Tuhan minta kita saling mengasihi. Seperti Yesus mengasihi kita. Masuk dia angkat lagi. Masuk dia angkat keluar lagi. Seperti itu. Dan dia minta kita saling mengasihi. Sama persis seperti dia mengasihi kita. Kita domba tolong, kita bodoh, bebal. Tapi dia tolong, dia kasihi kita, dia angkat terus. Dan dia bilang, ini perintah baru. Kalau kamu mau kerjakan keselamatanmu, saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kalian. Pertanyaan. Tepuk tangan. Ya? Pertanyaan. Jangan cepat-cepat tepuk tangan ini. Pertanyaannya, saudara mampu nggak? Lalu mengasihi orang yang sudah 3 kali melakukan kesalahan yang sama datang buat saudara. Terus saudara mesti sama seperti Yesus mengasihi saya. Nah ini baru 3 kali, saya sudah 300 kali. Nah lo, mampu gak? Saya kalau pribadi gak mampu. Karena gak mampu. Kita punya istilah kalau orang berbuat salah buat kita terus sudah pengulangan 2 atau 3 kali. Pasti istilah ini muncul. Kasih hati mau. Nah, betul kan? Itu istilah buat apa? Cukup, udah gak lucu. Betul? Stop. Kasih hati mau jantung, mau remplo, ya, mau ginjal. Stop. Tapi Yesus sama seperti aku mengasihi. Nah, kita gak mampu. Slide berikutnya. Betul kita tidak mampu. Ya. Dan Galatia 2 ayat 20. Memang betul kalau kita lakukan dengan kemampuan diri kita sendiri nggak bisa. Sehingga Galatia 2 ayat 20 bilang begini. Namun aku hidup
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Aku sendiri yang hidupnya. Aku yang mana? Aku yang bodoh itu, yang tolol itu, yang bebal itu. Melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Dalam daging mana? Ini Pak, daging ini yang dicubit sakit. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah, yang sudah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sehingga kalau dia perintah buat kita untuk mengerjakan keselamatan dengan salah satu perintahnya mengasihi saudara yang lain, kita bukan melakukannya dengan kemampuan kita sendiri. Karena kita nggak mampu. Kita pasti pakai perasaan, pakai mood, betul? Kita pakai imbalan, transaksi. Tetapi dia bilang dengan Kristus yang hidup di dalam kita. Slide terakhir kita baca sama-sama sebelum kita berdoa. 1, 2, 3. Kita dikasihi karena Yesus mati buat kita. Kita mengasihi karena Yesus hidup di dalam kita. Di dalam ruangan ini malam hari ini, semua saudara termasuk saya pasti sudah merasakan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Yaitu ketika apa? Dia mati buat kita. Tetapi pertanyaannya, apa buktinya Yesus hidup dalam saudara? Buktinya adalah saling mengasihi. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita datang buat Tuhan di dalam doa kita. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Hamba berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Allah melanjutkannya, meneruskan, memperkuat, mempertegas dalam setiap hati nurani kami, dalam setiap pribadi kami. Bahwa kami tidak boleh hanya berhenti diselamatkan saja, tapi kami harus mengerjakan keselamatan kami dengan melakukan kehendak-Mu, perintah. Dan salah satunya adalah saling mengasihi. Supaya kami dikenal sebagai murid. Supaya kami diketahui bahwa kami serupa dengan guru kami. Kami serupa dengan Kristus. Terima kasih buat firman. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Dan ini bukan hanya sebagai pengetahuan, informasi, tapi biarlah ini menjadi pewahyuan, sebuah pencerahan di dalam batin kami. Kami perlu Tuhan untuk kami bisa mengasihi orang lain. Karena dengan kemampuan kami sendiri, dengan perasaan kami sendiri, kami seringkali gagal. Kami seringkali tidak berhasil. Kami butuh Kristus hidup di dalam kami. Oleh karena iman kami, maka kami mampu untuk saling mengasihi antara saudara seiman. Berkati umat-Mu, anak-anak-Mu yang malam hari ini mendengarkan firman. Biarlah kami di luar sana dikenal bukan sebagai orang Kristen, tapi sebagai murid. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih buat hambanya Pastor Henry Hanusa yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Doa persembahan saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih Pastor Henry, firman-Nya kami sangat memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada dalam surga,
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini berkat penyertaan dan pimpinan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati, jiwa dan pikiran kami untuk kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Bapak Pastor Henry Hehanusa dan keluarganya. Berkati pelayanannya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Dan biarlah persembahan kami berkenan di hadapan-Mu dan akan kami pakai untuk memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan tinggi-tinggi. Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Untuk doa syafaat. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, sing how great is our God? How great
Mari kita bersatu hati, kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami berkumpul, bersatu hati kami mau mendoakan untuk perusahaan Lauta Group di Bali dan di Makassar ini Tuhan. Berdoa untuk semua usaha daripada anak-anaknya dan orang tuanya Tuhan. Untuk mereka bisa menjalankan semua bisnisnya dengan baik. Dan bisa mempermuliakan Tuhan lewat semua bisnis yang mereka lakukan. Buat Ibu Lauta Tehila, makan mie, bikin dan winci. Supaya mereka semua diberkati Tuhan. Tuhan pakai kedua belah tangan mereka. Supaya apa dikerjakan berhasil dan itu mempermuliakan nama Tuhan. Berdoa juga buat seluruh staf dan karyawan di dalam setiap outlet yang ada Tuhan. Biar mereka semua bekerja karena mereka tahu mereka bekerja buat siapa. Mereka takut akan Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Karena bukan kepada manusia mereka bekerja, sesungguhnya kepada Allah mereka sedang bekerja. Berdoa juga buat Bapak Lauta dan Ibu Lauta serta anak dan cucunya untuk keluarga besar ini Tuhan, yang sudah menjadi berkat bagi setiap orang di tempat ini dalam persekutuan House of Restoration ini Tuhan. Berdoa supaya Tuhan memakai mereka terus, supaya lewat persekutuan doa House of Restoration ini banyak orang bisa dipulihkan, banyak orang bisa mendengarkan kebenaran Tuhan dan hidup mereka bisa diubah. Kami berdoa juga buat nama Tuhan di seluruh dunia yang sedang ada di pedalaman-pedalaman, baik yang di kota-kota besar juga Tuhan. Tuhan jaga mereka, Tuhan pelihara mereka, sebab mereka adalah kaki dan tangannya Tuhan untuk menyampaikan kabar baik Injil bagi orang-orang di sekitar mereka Tuhan. Berdoa juga buat Pulau Bali khususnya Tuhan, di mana kami berdiam di pulau ini. Memberkati pulau ini, damai sejahtera, sukacita tinggal di pulau ini Tuhan. Karena kami ada di sini dan kami mengusahakan kesejahteraan pulau ini Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia, buat para pemimpinnya, presiden dan wakil presiden, sampai kepada jajaran yang paling rendah yang ada di desa-desa semuanya Tuhan. Berdoa supaya mereka melayani negara ini, melayani masyarakat besar ini Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan. Dan berdoa khusus untuk pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun depan Tuhan. Kami percaya bahwa Allah berdaulat bagi negara kami. Tuhan memegang negara kami, sehingga kami berdoa dengan sungguh supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan kami diajarkan untuk menghargai, menghormati semua pemerintah yang diusulkan, semua pemerintah yang akan jadi nanti Tuhan. Karena semua mereka adalah utusan Allah sendiri. Berdoa bagi jemaat semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami semua hadir karena kami haus, kami lapar akan kebenaran Tuhan. Karena kami datang, kami mencari pribadi Tuhan. Sehingga biarlah malam hari ini dalam persekutuan doa House of Restoration ini kami berjumpa dengan Tuhan Juru Selamat kami. Dan hidup kami diubahkan. Mari arahkan hati dan pikiranmu. Dan mari kita bangkit berdiri. Kita mau pulang. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Sudah mengasihi kita dengan sempurna, tanpa syarat, karena anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, telah diserahkan kepada kita ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Dan Dia tidak membiarkan kita sendirian bergumul di dunia ini, tapi Dia berikan Roh Kudus-Nya tinggal diam bersemayam dalam hidup kita, memberikan kita kekuatan, kemampuan, memberikan kita kuasa, hikmat, otoritas, sehingga apa yang dikerjakan oleh kedua belah tangan kita dibuatnya berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Terimalah berkat di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan percaya dan setuju dengan saya, sama-sama berkata Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam. Doa makan saya serahkan kepada Pak Albert. Silakan duduk. Mari kita satu
Bapa di dalam surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur akan firman yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah menjadi makanan rohani kami, menjadi penuntun langkah kehidupan kami, hari lepas hari ke depan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini juga melalui Lauta telah tersedia berkat jasmani Tuhan. Tuhan, sebelum kami menikmati berkat makanan dan minuman ini Tuhan, suci kuduskan dan menjadi kekuatan baru, bahkan menjadi obat bagi tubuh jasmani kami. Kami sambut berkat-Mu Bapa. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Henry yang sudah memberkati kita dengan pengajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Lota yang sudah menyediakan waktu dan tempat buat kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk tim PW, terima kasih untuk peniup shofar, terima kasih untuk multimedia, untuk kameramen, untuk soundman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu 2 minggu depan, kita bersama-sama